Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, nampaknya urusan seputar Gus Miftah belum lagi berakhir. Di mana-mana kecaman demi kecaman kepada Gus Miftah terus berlanjut. Pasal atau tema yang dijadikan alasan adalah karena Gus Miftah telah menggoblok-goblokkan seorang pedagang es teh yang namanya dikenal dengan Son Haji. Tapi kalau kita lihat, ya harusnya jangan hanya kepada Gus Miftah gitu. Toh kan Gus Miftah telah membayar kesalahannya itu dengan mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden Prabowo di dalam masalah toleransi dan sarana keagamaan. Ada yang lain juga yang tidak kalah sebenarnya sikap sinisnya gitu kepada masyarakat yang juga menggoblok-goblokkan bahkan mengkafirkan, ya kan? Toh orang itu bernama Yusuf Mansur. Coba aja dilihat itu rekaman atau jejak digital Yusuf Mansur ketika mempopulerkan pay trend supaya orang ikut lebih banyak. Karena kalau orang ikut lebih banyak, Yusuf Mansur mendapat duit lebih banyak tanpa pertanggungjawaban. Emangnya nggak bosan ente pakai motor melulu? Bosan dong, ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000, paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya, kafir. Jadi ya kalau kepada Gus Miftah orang berani gitu. Terus kepada Yusuf Mansur kenapa nggak berani? Ini kan gilirannya juga gitu, dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, Yusuf Mansur itu ya dia tidak hanya menggoblok-goblokkan orang, tidak aja mengkafirkan orang, tapi juga meraup duitnya. Kenapa Yusuf Mansur itu kesal gitu? Karena uang masuk tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi meskipun demikian, uang Yusuf Mansur itu sangat banyak. Dan itu uang-uang jemaah, ada cerita uang lain itu. Nah, sampai akhir 2024 ini saja, itu akumulasi uang yang terekam oleh kita gitu. Misalnya di warung Steak and Shake, itu lebih 200. Dengan tanah dan bangunan dia beli gitu. Tanahnya dia beli, bangunan dia bangun permanen. Relatif nggak ada yang menyamainya dalam cerita jualan agama. Apa ini nggak jualan agama? Bukan hanya jualan agama, juga jualan Tuhan, jualan Nabi Muhammad. Ketika terdesak dia gampang aja tuh manusia ini kan lidah tidak bertulang. Gampang aja dia tuh aneh sudah tobat. Tobat ente gimana cup? Tobat aneh baca salawat 1000 kali setiap hari. Terus kalau sama Gus Miftah gitu, orang seakan-akan sekarang ini berlomba-lomba untuk menghujat dan melakukan serangan balik kepada Gus Miftah. Apa masyarakat kita hanya berani kepada orang yang sudah jatuh gitu. Tapi ini sebenarnya Yusuf Mansur ini juga posisinya sekarang ini terus-menerus menggarap uang masyarakat yang ucapan-ucapannya juga tidak beradab. Nggak ada adabnya. Kesopanan juga nggak ada. Bukan hanya masyarakat yang dia goblok-goblokin. Tuhan pun dia serang. Tuhan katanya. Yang benar ente ciptain orang. Itu gitu kan? Coba begitu. Kok kita nggak tersinggung? Kalau Yusuf Mansur ini tidak dihentikan, itu mudaratnya kepada umat Islam itu luar biasa. Yang pertama kita menampilkan sosok Islam itu Islam agama penipu. Atau agama yang melegitimasi penipuan. Yang kedua Islam itu agama rampok. Karena tokoh agamanya yang diwakili oleh Yusuf Mansur telah memfungsikan dirinya sebagai perampok. Apa mau kita Islam seperti itu? Terus
di sekitar dia seolah-olah tidak tahu gitu. Misalnya pengelola warung steak and shake-nya itu, dia seakan-akan mendapatkan uang sedekah gitu. Kalau Yusuf Mansurnya nanti diserang habis, dia bisa diproses, yang samping-samping juga harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk istri dan anaknya. Kenapa? Karena ikut menikmati dan membiarkan keadaan itu. Jadi kita harus hati-hati gitu. Artinya gimana? Jangan hanya kepada Agus Miftah sendiri, tapi ada turunan-turunannya gitu, yang juga harus diproses. Itu yang kita sebut berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Iya kan? Kalau nggak ada begitu, kita akan kehilangan fokus. Ini sebenarnya kenapa ya kok kita fokus kepada seseorang gitu. Setelah seorang itu terjungkal, kita terus marah. Harusnya marah kita itu kita arahkan ke yang lain. Nah, dari channel ini kita mengharapkan kemarahan jamaah atau kemarahan netizen itu ya diarahkan juga kepada Yusuf Mansur. Supaya kita tidak terkesan beraninya cuma hanya sama Gus Miftah. Padahal sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo, Gus Miftah itu tidak bermaksud dengan niat kejahatan. Nggak maksud dia katanya. Kita juga tidak ingin, jangan pula diartikan, oh kok Pak Tabrani membela Gus Miftah. Nggak itu maksudnya. Saya secara pribadi juga nggak kenal gitu ya. Nggak kenal dan nggak ada juga sentuhannya, nggak ada. Tapi ya jangan kita ini hanya seolah-olah terfokus, nampaknya itu hanya beraninya kepada orang yang sudah terjungkal gitu. Begitu orang masih ada pada posisi, kita diam. Gitu. Yang kita diamkan apa? Seperti misalnya Yusuf Mansur. Gitu. Kita hanya mendiamkan. Padahal ini bahayanya lebih dahsyat. Dari segi ucapan juga nggak ada akhlak dan moralnya. Nggak ada. Sopan-sopannya nggak ada itu. Karena di otaknya itu bagaimana mendapatkan sedekah. Bagaimana mendapatkan uang gitu. Lihatlah ketika dia menjajakan pay trend. Menjajakan pay trend itu pakai label-label Islam itu. Label-label Islam. Tapi muamalah dalam pay trend itu lebih jahat daripada Yahudi. Kalau nggak percaya nanti tanya aja tuh Pak Budiman. Pak Budiman lihat orang-orang tuh seperti apa ya? Pemancing menangkap ikan gitu. Begitu umpannya dimakan, pancingnya lengket, ikannya langsung ketangkap dan mati. Orang begitu mendaftar di pay trend pasti menyesal seumur hidup. Karena begitu uangnya masuk, kontak putus. Ya kan? Kemudian keadaan ini berkelanjutan, tahun berganti tahun. Akhirnya Yusuf Mansur memindahkan dana-dana pay trend ini ke tempat lain. Sehingga nanti di kantornya itu tidak ada yang tersisa. AC kantornya nggak ada tuh ketika dicek terakhir oleh OJK gitu. Nah begitu dikeluarkan surat penghentian operasi dari pay trend, Yusuf Mansur senang. Kenapa? Karena secara hukum perusahaannya sudah dinyatakan pilot. Kalau dinyatakan pilot dia beruntung. Hebat nggak? Maka kata Yusuf Mansur aneh adem gitu. Orang-orang nagih hutang, kita mah tenang. Ya tenanglah dia. Karena ada hukum negara ini yang sudah melindungi dia. Jadi ada oknum-oknum mungkin yang dia bayar, kita kan nggak tahu ya. Sehingga dia tuh hebat sekali. Meraup uang masyarakat dengan kata-kata ya kafir. Kafir ente, nggak mau gabung kafir. Ya kan, nggak mau gabung goblok. Itu juga dilakukannya. Kalau Gus Miftah kepada penjual es teh yang bernama Son Haji itu, dia bilang goblok, orang-orang marah gitu. Padahal Son Haji itu senang sekali dia. Kenapa senang gitu? Karena dia dapat uang cash 100 juta, kemudian di rumahnya nanti mengadakan pengajian, kemudian diangkat sebagai anggota kehormatan Banser, lalu ya mungkin diumrahkan. Hebat nggak tuh? Dengan satu ucapan, goblok, nasibnya berubah. Yusuf Mansur mengucapkan goblok dan kafir kemana-mana, nasib orang makin parah.
Kenapa orang nggak bereaksi? Harusnya juga bereaksi. Nah, tapi kita lihat ya, Yusuf Mansur dia senang aja karena ya duit dapat, usaha bisnis dia dari cerita jualan agama ini terus bertambah. Maka tahun 2025 ini kalau Yusuf Mansur tidak diapa-apain oleh umat Islam ini ya usahanya terus bertambah. Warung steaknya mungkin setahun tuh bisa dia tambah 100 gitu. Apa itu dari bisnis ya? Tidak. Itu misalnya tadi ya kalau jemaah masjid kota wisata itu duit kami yang diselewengkan gitu. Kalau orang ikut patron itu duit patron. Kalau nggak percaya silakan aja digelar perkaranya. Pasti ketahuan semua. Jadi biar kita ini juga fair, masyarakat ya jangan beraninya kepada Gus Miftah saja gitu. Tapi ada juga yang lain. Ustadz jangan di atas mimbar berorasi menyerang Gus Miftah sebagai manusia yang tidak bermoral gitu. Tapi ada yang lebih tinggi dari kejahatan moral itu, yaitu kejahatan pencurian, perampokan. Itu yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Selain dia jualan agama, ya dia orasi-orasi mengajak orang kaya, padahal nggak ada yang kaya. Dia nipu-nipu begitu gitu. Nah, kenapa ini kita diamkan? Inilah yang perlu kita introspeksi diri terus-menerus supaya masalah ini bisa duduk secara fair. Jadi yang pahalanya kalau kita menggarap Yusuf Mansur, mengarahkan cerita dakwah ini kepada Yusuf Mansur, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena kejahatannya itu bukan lagi double gitu, tapi mungkin triple gitu, bahkan mungkin lebih dari itu gitu. Dan ini nggak boleh didiamkan, karena kalau kita diamkan kita akan ikut bertanggung jawab karena telah mendiamkan persoalan kebatilan yang ada di depan kita, yang diprakarsai atau yang dikomandoi oleh Yusuf Mansur dan orang-orang bersamanya. Warung steak adalah bukti bentuk yang dibilang oleh jemaah masjid kota wisata, bentuk kejahatan Yusuf Mansur yang berwujud nyata sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.